Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 371 dan ke-372. Rosalie tidak mengenali keduanya. Dia menatap mereka sebentar dan kemudian mengangguk. Oh, kalian. Kita bahkan belum pernah bertemu setelah lulus kuliah, kebetulan sekali bertemu kalian di Nyumhi. Pria Ferguson tersenyum dan berjalan menuju Rosalie dengan sepatu hak tingginya, lalu menatapnya. Iya bukan? Dunia ini sempit ya? Suami Ria pernah mencoba mengejar Rosalie semasa kuliah. Tentu saja dia sangat sinis pada Rosalie pada saat itu. Ria mengamati Harvey dengan seksama dan tertawa. Rosalie, kudengar keluarga Neswell tidak memiliki laki-laki yang layak untuk mewarisi bisnis keluarga dan bahwa kau berencana mencari pasangan yang mau jadi suami rumah tangga. Pria di depanku ini bukan yang kau pilih kan? Kalau ditanya pendapatku, ada banyak pilihan selama kau kuliah. Mengapa memilih orang miskin itu? Tapi cukup adil, hanya orang seperti ini yang akan menjadi menantu numpang. Ada ya yang mau begitu? Siapa yang mau jadi lelaki yang tidak bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah jika bukan karena hidupnya susah? Ria mengoceh tanpa henti dengan bangga. Harvey mulai muak mendengarnya. Dia mengira mereka memiliki hubungan khusus karena mereka selalu bersama di universitas. Dan berpikir bahwa mereka akan mulai tersinggung begitu dia terus mengoceh. Pada saat itu, Owen Hawkins tertawa keras. Hahaha! Rosalie, aku tidak tahu soal ini saat bertemu dengan Master Neswell di ibu kota belum lama ini. Kau tidak datang ke sini hanya untuk membawa orang yang tampak lusuh ini kembali ke rumah, bukan? Pria ini juga berasal dari latar belakang yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan berani berbicara pada Rosalie seperti itu. Harvey mulai mengingat-ingat. Tampaknya tidak ada keluarga Hawkins yang berkuasa di South Slide, tetapi dia mendengar tentang keluarga yang kuat dengan nama belakang tersebut di Mordu. Apa Owen berasal dari keluarga itu? Tapi ada apa orang Mordu di Nyumhi? Petugas toko yang berdiri di samping tidak bisa menahan tawanya, lalu melirik Harvey dengan jijik. Dia tidak mengira bahwa pria yang begitu tampan dan tinggi ini adalah pria simpanan. Rosalie memandang Owen dengan dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Harvey telah menebak dengan benar, dia memang berasal dari keluarga Hawkins di Mordu. Bahkan cara dia menangani sesuatu dengan sombong dan mendominasi telah membuktikan deduksi Harvey. Owen sepertinya di sini hanya untuk jalan-jalan, tetapi Rosalie tidak ingin Harvey menarik perhatian para rekan yang berkarakter mengganggu seperti ini. Melihat Rosalie tidak bisa berkata-kata, senyumnya menjadi semakin besar. Aku pernah mencoba mengejarmu sebelumnya, tapi kau sangat gengsi dan high class sehingga menolakku. Lalu apa yang terjadi? Kau akan menjadi serendah ini untuk bersama benalu. Sepertinya keluarga kelas 1 di South Slide sama sekali tidak istimewa, mereka tidak tahu pria sejati. Pikir Owen. Melihat Rosalie tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, Harvey sangat tidak nyaman, tapi dia juga tidak peduli pada keduanya yang mengoceh. Dia melihat ke penjaga toko dan berkata, "Berapa harganya? Aku mau beli." Karena Rosalie menyukainya, Harvey hanya perlu membelikannya. Setelah mendengar perkataan Harvey, Owen langsung mengejeknya dan bergegas menuju petugas toko. "Jangan jual padanya berapa banyak yang kau punya. Aku akan mengambil semuanya." Petugas toko itu membeku, lalu tersenyum pada mereka. "Aku mohon maaf, kalung ini adalah produk edisi terbatas merek kami. Jumlahnya hanya 100 di seluruh dunia, hanya ada 5 di negara kita. Satu-satunya alasan salah satu kalung ada di sini adalah karena merek tersebut mengadakan konvensi di sekitar sini dan harganya memang tinggi, kami tidak akan menjualnya kepada orang biasa." "Mahal? Seberapa mahal? Dan tidak menjual kepada orang biasa? Maksudnya?" Petugas toko itu terkekeh. "Tuan, desainer utama merek kami tidak lain adalah ahli perhiasan yang terkenal skala internasional, Master Andre Stewart. Kau pasti pernah mendengarnya kan? Dia merancang kalung ini sendiri. Dan dia sendiri berkata bahwa seseorang tanpa status tidak akan bisa memahami keindahan Emerald Fantasy." "Baik," kata Owen sambil kesal. "Apa ini dianggap memiliki status?" Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah kartu platinum dan melemparkannya ke meja kasir. Bab 372. "Apa?" Beberapa pegawai toko tertegun. Itu adalah kartu platinum. Benda ini tidak bisa dibandingkan dengan kartu hitam Amex, tapi juga merupakan simbol identitas dan status. Orang yang memiliki kartu ini dikatakan memiliki aset senilai ratus ribuan dolar. Pemiliknya tidak lebih dari 100 orang di seluruh Nyumhi. Setelah beberapa saat terkejut, pegawai toko itu membungkuk di depannya dan berkata, "Tuan yang terhormat, dengan kartu ini kami dapat menjual Emerald Fantasy kepadamu." Suara mereka tidak begitu terdengar, tapi orang-orang dari toko perhiasan terdekat tetap melihat ke arah mereka. Mereka tidak mengira bahwa produk edisi terbatas seperti Emerald Fantasy akan terjual habis beberapa hari setelah dirilis. Setelah mendengar ini, Owen dengan bangga menatap dan tersenyum pada Rosalie. "Rosalie, kau setidaknya harus memiliki standar dalam mencari seorang pria. Kau tidak bisa begitu saja menemukan seorang pria dan mengharapkan dia membelikanmu kalung seperti ini." Pria berpegangan mesra pada lengan suaminya. "Oh sayang, terima kasih banyak. Aku merasa seperti wanita paling bahagia seumur hidup."
Bungkuslah. Owen tertawa tanpa menatap mata Harvey. Meskipun Rosalie tidak pedulikan itu, tapi itu cukup mengganggunya. Owen sudah kelewatan. Lagi pula, siapa yang membeli barang-barang hanya karena pamer? Menjijikan. Tahan. Harvey berjalan dan berkata dengan tenang. Tatapan penonton tertuju pada Harvey. Tidak yakin apa yang akan dilakukan pria berpenampilan lusuh ini. Bukankah seharusnya kau tahu istilah siapa cepat dia dapat? Aku yang mau membeli ini lebih dulu, bukankah tidak sopan jika kau menjualnya kepada orang lain sebelum aku memutuskan apakah aku jadi membelinya atau tidak? Kata Harvey. Semua orang di sekitar membeku setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Lucu. Apa orang yang tampak miskin itu serius? Petugas toko tersenyum, tetapi dengan sedikit hinaan terlihat di matanya. Tuan, apakah kau tidak mendengarkan? Hanya orang dengan status yang dapat membeli Emerald Fantasy. Status? Hanya satu kartu dapat menentukan status seseorang. Kenapa tidak? Baiklah, aku akan membeli kalung itu. Kata Harvey. Tuan, kau yakin? Kau harus menunjukkan kartu platinum untuk menentukan statusmu jika kau memang ingin membeli Emerald Fantasy. Petugas toko dengan ramah mengingatkannya sekali lagi. Orang miskin ini lucu sekali. Dia bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti ini hanya untuk menyelamatkan wanita itu dari rasa malu. Ucap pegawai dalam hati. Dilihat dari caranya, ini pasti pertama kalinya dia melihat kartu platinum. Pikir Harvey. Aku tahu aturannya. Harvey mengeluarkan kartunya dari sakunya dan melemparkannya ke meja kasir. Gesek itu. Apa? Ini, kartu hitam Amex yang legendaris. Mengapa pria ini memilikinya? Semua orang terpesona. Hanya ada kurang dari 5 kartu hitam Amex di seluruh Nyumhi, tetapi tidak ada yang mengira untuk melihatnya di sini. Kartu hitam Amex berarti aset ban seseorang akan bernilai jutaan dolar. Apakah orang ini sebenarnya seorang jutawan? Kartu hitam Harvey Amex membuat Owen membeku di tempatnya. Dia kemudian kembali ke akal sehatnya dan tersenyum dingin. Oh, Rosalie. Sepertinya bisnis keluarga berjalan dengan baik, bahkan mendapat kartu hitam Amex. Sedikit memalukan untuk memberikannya kepada simpanan, bukan? Kartu itu milikku. Kata Harvey dengan tenang. Hahaha. Semua orang mulai menertawakan Harvey. Mereka mengumpulkan keseluruhan cerita. Owen dan Rosalie tampak seperti orang kaya yang sebenarnya, dan keduanya mungkin memiliki latar belakang yang tidak diketahui banyak orang. Dan pria simpanan ini tampak seperti orang miskin. Dan lagi, pria itu hidup karena wanita di sampingnya. Tapi jika kau mau, teruslah jadi pria simpanan kalau begitu. Mengapa kau bersikap pamer segala? Sangat tidak masuk akal dan menggunakan kartu wanitanya. Kau benar-benar mengira bahwa orang ini bodoh akan tertipu semudah itu? Bab 373 dan ke-374. Pria tertawa. Oh, Rosalie. Aku ingat kau bilang saat kuliah kau akan menemukan pangeran tampan di masa depan. Lalu lihat ini. Apa kau tidak malu punya pria simpanan yang menggunakan uangmu untuk berbelanja? Rosalie menatap pria lalu menggelengkan kepalanya. Harvey, jangan biarkan orang-orang ini merusak kencan kita. Ayo pergi, tinggalkan saja kalungnya. Harvey mengangguk. Dia hanya ada di sana untuk berbelanja dengan Rosalie, tidak perlu menimbulkan masalah. Dia balik badan, siap untuk pergi. Owen Hawkins terkekeh. Apa kartu hitam Amex ini juga palsu ya? Kudengar kartu hitam Amex palsu hanya seharga 25 dolar. Tampilan kartunya juga terlihat seperti asli, apa aku sungguh beruntung bisa menemukan hal seperti ini? Harvey mengambil kembali kartunya dan menatap Owen. Meskipun itu palsu, apa hubungannya denganmu? Aku tidak tahan pada orang berlagak padahal mereka tidak punya uang. Owen menghela nafas. Aku tidak tahu apakah Rosalie buta sampai dia menemukan seseorang sepertimu. Jelas, Owen masih memikirkan Rosalie. Lihatnya dengan pria yang jutaan kali lebih buruk darinya tentu saja akan membuatnya kesal. Tuan Hawkins, kau bilang begitu seperti kartumu asli saja. Kalau memang kau mampu, gesek kartumu lalu tunjukkan padaku. Kata Harvey dengan tenang. Owen tidak melihat harga Emerald Fantasy tetapi Harvey melihatnya. Dan harganya tidak akan memungkinkan seseorang untuk membelinya dengan mudah bahkan dengan kartu platinum. Karena kau ingin melihatnya, baiklah. Owen membuat nampak jijik, lalu menatap petugas toko dan dengan tenang berkata. Gesek kartunya. Tuan, Emerald Fantasy ini cukup mahal. Harga kalung ini. Petugas toko mencoba mengingatkannya dengan sopan. Apa aku terlihat seperti orang yang menggunakan kartu palsu? Kubilang gesek kartunya. Tidak usah banyak omong. Owen kesal. Petugas toko tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan kemudian dengan hormat membawa kartu itu ke meja kasir. Dia kembali beberapa saat kemudian dan mengembalikan kartu itu, lalu berkata tanpa nada menyindir. Pak, dananya tidak cukup. Owen yang telah sombong terkejut. Apa kau bercanda? Dia memiliki kartu platinum, tidak akan menjadi masalah untuk transaksi ribuan dolar. Tetapi petugas toko mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki cukup dana. Petugas toko tersenyum setelah melihat wajah bingung Owen. Tuan, Emerald Fantasy memiliki harga 8 juta dolar. Apa?
$8 juta. Owen tercengang. Dia tahu bahwa produk dari merek itu mahal, tetapi dia tidak mengira kalung edisi terbatas itu akan mahal harganya. $8 juta. Kau bercanda. Dia berasal dari keluarga Hawkins di Mordu, tapi dia bukan ahli waris. Memiliki sejuta aset sudah terasa banyak. Baginya, memiliki uang tunai beberapa ratus ribu dolar sudah cukup baik. Dia tidak punya sebanyak $8 juta pada saat itu. Dan menggunakan uang sebanyak itu untuk kalung. Sangat bodoh. Owen tidak bisa berkata-kata. Kalungnya terlihat agak biasa, mari kita lihat-lihat di tempat lain. Setelah selesai berbicara, dia melirik Harvey dengan marah. Jika bukan karena dia, Owen tidak perlu menanggung malu. Owen segera lari dari kerumunan. Orang-orang dari keluarga kaya pasti gengsi, mereka tidak tahan kehilangan muka. Harvey menunggu sampai Owen dan Ria pergi lalu memandang Rosalie. Jika kau menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Bab 374. Rosalie menggelengkan kepalanya. Dia memang menyukai kalung itu, tetapi harganya terlalu mahal untuk dibeli. Lagi pula Harvey, bahkan dia tidak bisa membawa uang sebanyak itu saat itu. Rosalie menarik Harvey keluar dari toko perhiasan. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu bahwa Rosalie sangat menyukai kalung itu. Kalung itu memang mahal, tapi harga itu tidak berarti apa-apa bagi Harvey. Dia berpikir untuk membelinya diam-diam lalu memberikannya nanti. Sementara keduanya berbicara, Owen dan Ria berjalan ke arah mereka. Ria sepertinya melupakan rasa malu yang telah dia alami sebelumnya dan kemudian dengan munafik berkata, "Oh Rosalie, pasti sudah takdir kita bisa bertemu di Niumhi. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar di suatu tempat?" Sejak Ria menikah dengan Owen, satu-satunya hal yang dia benci adalah saat dia mencoba mengejar Rosalie selama mereka di universitas. Sekarang kesempatan telah muncul untuk melakukan beberapa serangan lagi ke Rosalie. Mana mungkin dia melewatkannya begitu saja. Pada saat itu, Owen sepertinya juga telah tebal muka. "Ya, sudah bertahun-tahun sejak kita kontak terakhir, ayo kita minum bersama. Belum tentu ada kesempatan seperti ini lagi kan?" "Oh maaf. Aku lupa. Sepertinya priamu tidak mampu untuk bayar makan bersama kita." Rosalie kaget akan ucapan Owen. Keduanya terus pamer hanya karena mereka berasal dari keluarga Hawkins di Mordu, kalau bukan karena Rosalie malas cari masalah saat bersama Harvey, dia pasti sudah mencekik leher mereka. Harvey tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka kehidupan orang kaya akan membosankan begini. Dia memikirkan tentang sesuatu. "Rosalie, pergilah duluan. Aku ada urusan yang harus diurus, aku akan segera kembali." Owen tersenyum setelah mendengarnya. "Bisnis? Kau tidak sedang mencari alasan untuk kabur kan?" Harvey tidak peduli pada apa yang dia katakan. Malahan, dia pergi ke toko perhiasan tadi dan mengeluarkan kartunya lagi. "Bungkus Emerald Fantasy untukku." Beberapa pegawai toko saling memandang, lalu memandang Harvey seperti dia semacam idiot. Apakah orang ini gila? Kalung itu $8 juta. Bukan $8. Pria ini menggunakan kartu palsu untuk berbelanja? Bercanda. "Tuan, apa kami kurang jelas sebelumnya?" Seorang pegawai toko sudah tidak tahan lagi. "Aku akan mengatakannya lagi, kalung itu harganya $8 juta. Jika kau mengerti, silakan pergi. Jangan ganggu kami berjualan." Harvey tidak marah padanya, petugas toko baru saja bertemu seseorang dengan dana yang tidak mencukupi. Tentu saja dia akan berpikir bahwa dia ada di sini hanya untuk cari masalah. Dia dengan sabar berkata, "Aku benar-benar di sini untuk membeli kalung itu, silakan gesek kartunya." "Yakinlah ada cukup dana untuk itu." Pegawai toko terus memandangi Harvey menganggapnya idiot. Kedua belah pihak membeku untuk beberapa saat, dan kemudian seorang pegawai toko berkata dengan jijik, "Baiklah, karena kau memaksa, aku akan membuatmu menyerah. $8 juta kau tahu? Ini mah, hal." Petugas toko membeku bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. "PIPPP. Transaksi selesai." "Apa?" Pegawai toko membeku karena terkejut. 8 juta. Transaksinya selesai. Tidak hanya itu, sisa dana akan muncul di layar setelah kartu digesek. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran. Tidak, aku merasa sedikit pusing. Terlalu banyak. Petugas toko yang memegang kartu itu lemas tidak merasakan kakinya, dia hampir berlutut. Kartu hitam Amex pria ini memang asli. Dan dana yang disimpan di dalamnya jauh di luar nalar. Siapa pria ini? Apa statusnya? Pada saat itu, manajer dengan cepat berjalan ke arah Harvey dan dengan hormat berkata, "Mohon terima maafku yang terdalam, Tuan. Orang-orang ini tidak memiliki pengalaman." Harvey segera menghentikan manajernya. "Tidak apa-apa, mereka juga tadi dikerjai, jangan dipikirkan. Ada yang harus aku lakukan, tolong bungkus saja ya. Aku hanya ingin membeli kalung untuk Rosalie." Mengapa jadi begitu banyak masalah? Bab 375 dan ke-376. Melihat Harvey sedikit kesal dengan apa yang telah terjadi, manajer tidak berani lagi mengatakan hal yang tidak masuk akal dan hanya mengangguk. "Iya, tentu saja." Pegawai toko dengan cepat mengemas Emerald Fantasy dan dengan hormat menyerahkannya kepada Harvey. Ada seorang pegawai toko yang lebih cantik dari yang lain yang terus main mata kepada Harvey dan bahkan tanpa sadar menyentuh tangannya.
Harvey bahkan tidak mengedipkan matanya dan segera membawa kotak kalung untuk kembali ke Rosalie. Saat itu, ketiganya masih mengobrol. Tetapi Rosalie sebenarnya tidak ingin berbicara dengan mereka. Dia segan bertemu dengan keluarga Hawkins di Mordu. Pada saat itu, Harvey tersenyum dan menghampiri Rosalie dengan kotak itu dan memberikannya padanya. Kau akan berangkat besok. Ini sedikit hadiah untukmu, aku akan menyambutmu saat kau datang lagi ke Nyumhi. Rosalie merasa senang. Bagi Harvey yang membelikannya hadiah berarti Rosalie masih punya tempat di hatinya. Wajahnya menjadi merah padam tanpa sadar. Terima kasih. Saat dia mengatakan itu, dia ingin tahu apa yang telah dibeli Harvey untuknya. Dia ingin membuka kotak itu. Jangan dibuka dulu. Harvey tersenyum. Bukan apa-apa, hanya souvenir untukmu. Buka saat kau kembali ke kota. Bagaimanapun juga itu adalah hadiah yang mahal, akan gagal jika Rosalie bersikeras untuk mengembalikannya. Rosalie mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak pernah benar-benar menerima hadiah dari siapapun. Karena ini darimu, artinya aku pasti menyukainya." Owen tertawa terbahak-bahak. "Rosalie, coba buka. Aku ingin melihat apa yang diberikan pria simpanan ini kepadamu, aku penasaran." Owen sedang ingin bersenang-senang. Kau membeli hadiah dan kemudian memintanya untuk membukanya setelah dia kembali ke kota. Apa kau takut orang-orang menertawakan tidak berharganya hadiah itu? Dalam hatinya, Owen tidak sabar. Rosalie tersenyum. "Temanku memberikan ini kepadaku, aku ingin menyimpan kejutan ini untuk kubuka nanti." "Baiklah, mari kita bicara lain kali. Ada banyak hal yang harus kita lakukan." Rosalie siap pergi. Lagi pula, Rosalie dan Harvey hanya punya waktu 1 jam untuk berbelanja. Dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Pria dengan cepat mengambil kotak itu dari Rosalie setelah dia berbalik lalu tersenyum. "Rosalie, kita semua teman di sini. Kenapa kau pelit? Mari kita lihat sama-sama." Dia dengan bersemangat membuka kotak itu, siap mencaci makinya. "Ria, beraninya kau?" Rosalie sangat marah. Dia bahkan tidak berani membuka hadiah yang diberikan Harvey padanya. Beraninya wanita ini berbuat sesukanya? Lalu Rosalie segera merebutnya kembali. Ria dan Rosalie kaget. Terutama Ria, ekspresinya berubah dan dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Tidak lain tidak bukan yang ada di dalam kotak tersebut adalah Emerald Fantasy. Kalung yang mereka sukai, harganya $8 juta. Tubuh cantik Rosalie bergetar, dia menatap Harvey penuh kebingungan. Orang macam apa, dia? Sesuatu yang semahal ini dan dia baru saja membelinya seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kartu hitam Amex itu asli? Rosalie membeku. Dia hanya mengira Harvey misterius, penuh bakat dan keterampilan. Tapi sekarang, dia tidak bisa tentukan dengan tepat siapa Harvey itu. Pria tersadar, lalu bertatapan dengan Owen yang juga menunjukkan teror di matanya. Bagaimana pria bertampang lusuh dengan kartu palsu ini bisa membeli ini? Tapi Emerald Fantasy ada di dalam kotak ini, bagaimana mungkin? Aku tahu. Kau mencurinya dari toko, kan? Kau bahkan diam-diam menyuruh Rosalie untuk tidak membukanya di sini. Kau merasa bersalah. Takut orang tahu. Owen memelototi Harvey. Ini pasti dicuri. Jika tidak, dari mana orang susah seperti dia punya uang sebanyak ini? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.